Kasih setiamu ya Tuhan, setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau seribu rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku.
Saudara-saudara terkasih, renungan untuk kita diambil dari Wahyu pasal 7 ayat 1 sampai ayat 3. Saya akan membacakan firman Tuhan untuk kita. Marilah kita mengikuti di dalam hati kita masing-masing. Wahyu pasal 7 ayat 1 sampai ayat 3. Kemudian daripada itu, aku melihat 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi, dan mereka menahan keempat angin bumi, supaya jangan ada angin bertiup di darat, atau di laut, atau di pohon-pohon. Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa materai Allah yang hidup, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk memusnahkan bumi dan laut. Katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memateraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Demikianlah pembacaan firman Tuhan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kitab Wahyu diisi dengan banyak sekali simbol-simbol. Simbol-simbol itu harus dimaknai dari segi perjanjian lama dan juga perjanjian baru. Tentu juga bagaimana Yohanes memahami makna simbol yang ditulisnya itu. Dalam kitab Wahyu, jika kita baca, disinggung di sana tentang materai, tentang sangkakala, dan yang lain sebagainya. Semua hal-hal itu harus dihubungkan dengan visi yang sangat luar biasa tentang tahta kudus Allah yang terdapat di dalam pasal 5 dan pasal 4 sebelumnya. Itu tidak bisa terpisahkan dari visi yang luar biasa indah itu. Dan sepertinya visi tahta Allah dalam pasal 4 dan juga pasal 5 itu terhubung dengan gereja-gereja yang sedang berada di dalam penganiayaan. Demikian Bapak Ibu, gereja menjadi panggung di dalam pasal 4 hingga pasal-pasal seterusnya. Apa yang sedang dan akan dihadapi oleh gereja itu semua diangkat. Secara khusus, kuasa kejahatan yang menolak Kristus sejak Yesus datang pertama sekali hingga kepada kedatangannya yang kedua nantinya. Dan kuasa jahat itu semakin intensif bergerak atau beraksi. Meskipun demikian, kitab Wahyu juga mencatat akan banyak orang yang setia sampai kepada akhirnya. Perhatikan baik-baik. Meskipun kuasa kejahatan itu semakin intensif, semakin kuat, tetapi kitab Wahyu juga mencatat akan banyak orang yang setia di dalam imannya sampai kepada akhirnya. Dan ini sangat penting dalam kitab Wahyu, karena kitab Wahyu ini mengangkat masalah penganiayaan gereja. Dalam Wahyu pasal 6 ayat 10 dikatakan, berapa lamakah lagi ya penguasa yang kudus dan benar, engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami,
kepada mereka yang diam di bumi. Bapak Ibu, ada yang mengatakan ungkapan ini adalah seruan orang Kristen yang sedang berada di dalam penganiayaan. Tetapi perlu kita pahami, ini adalah seruan untuk keadilan. Seruan untuk keadilan, bukan untuk balas dendam atas penganiayaan yang mereka alami. Begitu juga Wahyu 6 ayat 11 dikatakan mereka harus beristirahat sedikit waktu lagi. Ya, mereka harus beristirahat sedikit waktu lagi hingga genap jumlah kawan-kawan pelayan dan saudara-saudara mereka yang akan dibunuh sama seperti mereka. Ini Bapak Ibu menunjukkan Tuhan menahan penghakiman hingga waktu yang tepat. Hingga segala sesuatu tergenapi, terjadi, waktu yang tepat pun tiba. Selama masa itu, Tuhan tetap memegang kendali atas segala sesuatunya. Tuhan tetap berdaulat bahkan atas orang-orang yang dibunuh sekalipun. Alkitab menunjukkan kepada kita yang membacanya, Tuhan itu ada di dalam sejarah dan Tuhan juga mengendalikan sejarah. Tuhan tahu apa yang sedang terjadi, Tuhan juga tahu apa yang akan terjadi. Dan di antara semuanya itu Tuhan mengerjakan pekerjaan-pekerjaannya di dalam kemuliaan dan kuasanya. Seakan-akan Tuhan mau berkata kepada orang-orang yang teraniaya, orang-orang beriman yang dianiaya itu, percayalah kepadaku umatku. Aku tahu kalian melalui waktu yang sangat berat. Aku tahu beberapa di antara kalian dibunuh. Tetapi aku mengasihimu. Tetapi engkau berharga bagiku. Dan aku akan bertindak untuk kalian. Demikian Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih. Pesan yang disampaikan kepada gereja yang sedang dianiaya. Tuhan tahu gereja sedang dianiaya. Tuhan tahu gereja sedang menderita. Tapi sekarang Tuhan sedang menjalankan pekerjaannya. Dan Tuhan mengamati segalanya, segala sesuatu yang terjadi. Bahkan orang-orang yang beriman tidak luput dari pengamatan Tuhan. Sekarang kita masuk kepada ayat yang pertama dalam nats ini. Ayat 1. Kemudian daripada itu, aku melihat 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi, dan mereka menahan keempat angin bumi, supaya jangan ada angin bertiup di darat, atau di laut, atau di pohon-pohon. Bapak Ibu Saudara terkasih, ada yang mengatakan ini semacam selingan untuk seri 7 sangkakala yang berkelanjutan. Ini semacam selingan dan kita bisa membaca sangkakala pertama, kedua, sampai yang ke-7 secara berurutan dalam kitab Wahyu itu. Ungkapan 4 malaikat. 4 malaikat. Dalam angka simbolisme perjanjian lama, angka 4 menunjuk kepada seluruh bumi. Kita mungkin bisa baca dalam Yesaya 11 ayat 12, Yesaya 11 ayat 12, kemudian Yeremia 49 ayat 36, Yeremia 49 ayat 36, kemudian Daniel 7 ayat 2, Daniel 7 ayat 2, dan Zakaria 6 ayat 5. Zakaria 6 ayat 5. Seluruh bumi ditunjuk oleh 4 itu.
Ungkapan keempat angin bumi. Ya, keempat angin bumi, banyak sekali teori tentang ungkapan ini. Mungkin saya akan menyebut beberapa kepada kita saat ini. Yang pertama, Rabi mengatakan ini menunjuk kepada siklus angin tertentu yang adalah jahat. Disebut angin itu jahat. Kisah Para Rasul 27 ayat 14. Kisah Para Rasul 27 ayat 14. Yang kedua, ada yang mengatakan ini adalah angin yang bernuansa jahat, atau mungkin menunjuk kepada penghakiman yang dari Allah. Kita bisa baca dalam Yeremia 49 ayat 36, Yeremia 49 ayat 36, dan Daniel pasal 7 ayat 1. Daniel pasal 7 ayat 1. Ada lagi orang lain yang mengatakan ini adalah ide yang berhubungan dengan sangkakala. Sangkakala dan yang lainnya dalam rangka penghakiman Allah. Banyak teori tentang ini, yang mana yang benar kita tidak tahu persis. Tetapi sepertinya angin ini menunjuk kepada malaikat atau tulah dari Tuhan. Jangan ada angin bertiup di darat atau di laut atau di pohon-pohon. Pertanyaannya, kenapa ada ide tentang pohon-pohon dalam ungkapan ini? Ada apa dengan pohon-pohon ini? Ada yang memahami pohon ini adalah simbol dari kehidupan. Sehingga maksudnya aspek kehidupan menjadi target, sasaran dari angin ini. Ada lagi orang lain yang mengatakan ini mau menunjukkan adanya dampak dari angin kencang yang datang ke semua kena, termasuk juga pohon-pohon. Ada juga yang mengatakan ini hanyalah sebuah simbol dan kita tidak tahu pasti apa tujuan simbol ini dihadirkan dalam nats ini. Karena ini kurang biasa dipakai dalam Alkitab ketika dia berhubungan dengan kutuk yang daripada Allah. Yang berikutnya ayat kedua. Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa materai Allah yang hidup, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Bapak Ibu saudara terkasih, dalam nas ini yang pertama ada ungkapan tempat matahari terbit. Tentu kita mengetahui matahari terbit dari timur. Dan ini juga dipahami menjadi simbol dari kehidupan baru. Bisa juga simbol kesehatan atau simbol hari yang baru, tempat matahari terbit. Ungkapan berikutnya, dia membawa materai Allah yang hidup. Mari kita perhatikan tentang istilah materai Allah. Ya. Materai Allah ini disebut kembali dalam pasal 9 ayat 4, pasal 9 ayat 4, dan pasal 22 ayat 4. Pasal 22 ayat 4. Sementara ada juga materai yang lain, yaitu yang disebut sebagai materai setan. Tadi materai Allah, sekarang materai setan disebut dalam pasal 13 ayat 16. 13 ayat 16, pasal 14 ayat 9, 14 ayat 9, dan pasal 20 ayat 4. 20 ayat 4. Tentang hal ini, Bapak Ibu Saudara terkasih, sepertinya materai Allah itu bertujuan untuk mengidentifikasi umat Allah. Materai Allah untuk mengidentifikasi umat Allah sehingga murka Allah tidak akan mempengaruhi umat Allah.
Tetapi sebaliknya, materai setan hendak mengidentifikasi orang-orang yang akan menjadi objek murka Allah. Materai setan mengidentifikasi orang-orang yang akan menjadi objek dari murka Allah. Di dalam kitab Wahyu, ketika membahas tentang penderitaan, klipsis, ketika membahas tentang penderitaan, ini selalu bermakna orang yang tidak percaya menganiaya orang yang percaya. Jadi yang menderita adalah orang yang percaya karena dianiaya oleh orang yang tidak percaya. Sementara murka Allah atau kemarahan Allah ini bermakna penghakiman Allah atas orang-orang yang tidak percaya, supaya orang-orang yang tidak percaya itu mereka bertobat dan berbalik kepada iman di dalam Yesus Kristus Tuhan. Sehingga ini menjadi tujuan positif. Ada tujuan positif dari penghakiman yang dapat dilihat dari perjanjian berkat atau perjanjian kutub dalam Ulangan pasal 27 sampai Ulangan pasal 28. Kita bisa membacanya nanti sesudah renungan ini. Ulangan pasal 27 sampai pasal 28. Ungkapan selanjutnya, keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan. Merusakkan apa? Bumi dan laut. Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, tegas sekali dikatakan dalam nats ini, keempat malaikat ini ditugaskan, ya, ditugaskan untuk apa? Merusakkan bumi dan laut. Ini secara pasti menunjukkan bahwa Allah lah yang memegang kendali atas penghakiman bumi dan penghakiman orang-orang yang tidak percaya. Allah memegang kendali, Allah memerintah, malaikat tunduk kepada Allah. Betapa besarnya kuasa Allah itu, kuasa Allah yang mampu mempengaruhi bumi dan juga laut, apalagi segala isinya. Allah berkuasa, Allah mempengaruhi segala sesuatunya. Selanjutnya ayat yang ketiga. Katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memateraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Sekali lagi saya baca, jangan merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memateraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Pertanyaan kritisnya, mengapa Tuhan menahan? Mengapa Tuhan menahan penghakiman terhadap orang yang tidak percaya? Jawaban yang diberikan nats ini kepada kita, karena Tuhan hendak menandai semua milik Tuhan. Tuhan hendak menandai, memberi tanda kepada semua milik Tuhan. Orang beriman ditindas karena imannya. Orang beriman dibunuh karena imannya. Bisakah kita menangkap betapa ini sangat menguatkan bagi orang-orang yang ditindas? Bahwa ketika mereka ditindas, mereka tahu Tuhan menandai mereka. Pada dahi mereka, kata ayat ini. Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, apabila Anda saat ini sedang menderita, saat ini sedang terpuruk, sedang ditindas, firman Tuhan mengingatkan Anda, Tuhan tahu siapa Anda. Tuhan tahu di mana Anda saat ini. Tuhan tahu apa yang Anda alami saat ini. Segala sesuatu Tuhan tahu dan Tuhan berdaulat, Tuhan mempengaruhi segala sesuatunya. Ungkapan memateraikan. Pertanyaannya, apa materai yang disebut di sini? Jawabnya, kita tidak tahu pasti. Tetapi kalau kita melihat ke perjanjian lama,
Kita mengetahui materai itu. Kita bisa menemukan dalam Yehezkiel pasal 9. Yehezkiel pasal 9 ayat 4 dan ayat 6. Yehezkiel 9 ayat 4 dan ayat 6. Ayat 4, firman Tuhan kepadanya, berjalanlah dari tengah-tengah kota, yaitu Yerusalem, dan tulislah huruf apa? T. Tulislah huruf T pada dahi orang-orang yang berkeluh kesah karena segala perbuatan-perbuatan keji yang dilakukan di sana. Kemudian ayat 6, orang-orang tua, teruna-teruna, dan dara-dara, anak-anak kecil dan perempuan-perempuan, bunuh dan musnahkan. Tetapi semua orang yang ditandai dengan huruf T itu jangan singgung. Dan mulailah dari tempat kudusku. Lalu mereka mulai dengan tua-tua yang berada di hadapan bait suci. Bapak Ibu, tentang materai ini sepertinya kiasan perjanjian lama untuk tindakan Tuhan yang memberi tanda atau memateraikan sesuatu. Lalu kita menemukan hal yang sama kembali dalam perjanjian baru, khusus dalam kitab Wahyu ini, Wahyu pasal 9 ayat 4. Wahyu pasal 9 ayat 4. Ini tentang sekelompok umat Tuhan yang diberi materai. Dan kepada mereka dipesankan supaya mereka jangan merusakkan. Apa yang jangan dirusakkan? Rumput-rumput di bumi, atau tumbuhan-tumbuhan, ataupun pohon-pohon. Melainkan apa yang dirusakkan hanya manusia yang tidak memakai materai Allah di dahinya. Hanya manusia yang tidak memakai materai Allah di dahinya. Demikian Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, kita belajar. Kita belajar materai. Materai itu yang pertama menunjukkan kepemilikan. Materai Allah diberikan kepada orang-orang yang beriman, yang menderita, yang disiksa, dianiaya, bahkan mati karena imannya. Kepemilikan, mereka adalah orang-orang milik Allah. Materai menunjukkan kepemilikan. Yang kedua, materai menunjukkan keaslian. Saat ini tentu kita sangat familiar. Jangan salah membeli produk, katanya. Yang asli, yang ada segelnya. Yang asli, yang ada materainya atau hologramnya dan yang lain sebagainya. Ini menjadi tanda keaslian, originalitas dari suatu produk, dari sebuah milik umat Tuhan. Keasliannya bisa diuji. Dan yang ketiga, materai menunjukkan proteksi atau perlindungan. Yang dihancurkan hanya yang tidak memakai materai Allah. Proteksi, perlindungan terhadap orang-orang yang memakai materai atau tanda yang diberikan oleh Allah itu sendiri. Nah, Bapak Ibu saudara terkasih, apa yang bisa kita pelajari melalui nats ini? Sehubungan dengan orang beriman yang sedang berjuang, orang beriman yang sedang dianiaya, menderita, bergumul dengan berat di dalam imannya kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Yang pertama, melalui nats ini kita diingatkan bahwa Tuhan mengenal umatnya. Tuhan mengenal umatnya. Tuhan membedakan umatnya yang percaya kepada dan yang tidak percaya kepadanya. Yang percaya mereka diberi tanda, mereka diberi materai. Sehingga ada sebuah pengharapan kepada kita orang-orang yang beriman ketika kita menghadapi penganiayaan. Berbahagialah orang yang dianiaya karena imannya, karena mereka diberi tanda oleh Tuhan kita. Bagi orang-orang beriman yang dianiaya, Tuhan mengenal umatnya. Yang kedua, Bapak Ibu saudara terkasih,
Orang beriman yang sedang dianiaya itu, bahkan yang akan meninggal karena imannya, dibunuh karena imannya. Orang beriman itu sadar, diajak, diundang untuk sadar bahwa Tuhan akan segera bersama dengan mereka. Meskipun mereka sudah menghadapi lembah kematian di depan, sudah ada pasukan yang hendak membunuh mereka, Tuhan akan segera bersama dengan mereka secara permanen untuk selama-lamanya. Tuhan akan bekerja, Tuhan akan bertindak untuk itu. Tentu sebagai orang Kristen kita merindukan, kita menginginkan bersama dengan Tuhan. Itulah kebahagiaan yang sesungguhnya dari orang beriman. Di mana Tuhan berada, di situ kita juga berada. Di mana firman Tuhan ada, di situ kita juga ada. Sumber kebahagiaan kita dekat bersama dengan Dia, Tuhan kita Yesus Kristus. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara terkasih, nats ini sebenarnya bukan bercerita tentang bagaimana detail kedatangan kedua Kristus nantinya. Bagaimana detail penghancuran dunia ini nantinya. Bukan berbicara tentang itu. Tetapi nats ini hendak menyatakan keyakinan iman orang beriman. Keyakinan iman orang Kristen bahwa Tuhan Yesus berdaulat di alam semesta ini. Jika Tuhan Yesus berdaulat di dalam semesta ini, apalagi di dalam diri kita, di dalam hidup kita, berdaulat di dalam keluarga kita, berdaulat di dalam gereja kita, berdaulat di dalam negara kita, bangsa dan negara kita, apalagi dunia ini. Tuhan yang berdaulat. Nas ini hendak menekankan betapa besarnya kuasa Tuhan yang hadir di dalam sejarah ini. Tuhan yang melaksanakan pekerjaan-pekerjaannya yang luar biasa. Meski gereja dianiaya. Dan yang terakhir, yang keempat, Bapak Ibu Saudara terkasih, di dalam kedaulatannya itu, ketika gereja dianiaya, Tuhan memperhatikan. Semua terjadi di hadapan tahta kudus Allah. Tuhan kita memperhatikan. Meski gereja dihancurkan, Tuhan mengendalikan. Meski kita dianiaya, Tuhan akan bertindak. Tuhan tidak pernah berhenti mengerjakan pekerjaan-pekerjaan. Selama firman Tuhan tetap diberitakan, Tuhan bekerja selalu. Selama Injil tetap diberitakan, Tuhan bekerja selalu. Bahkan ketika pemberitaan dan Injil dihentikan, Tuhan tetap bekerja. Keadilan akan dinyatakan. Keadilan bagi yang tidak percaya dan keadilan bagi yang percaya. Keadilan bagi yang menganiaya dan keadilan bagi yang dianiaya. Betapa kuatnya firman Tuhan ini hendak meneguhkan kita, memperlengkapi kita. Sekarang kita menghadapi masalah bersama. Ke depan, apapun permasalahan yang akan terjadi, Alkitab sudah mengingatkan kita. Semua cobaan dari kuasa kegelapan, kuasa kejahatan akan semakin intensif, akan semakin menguat. Tetapi apapun yang akan semakin intensif dan kuat itu, kita sudah diperlengkapi. Tuhan ada, memperhatikan, dan untuk kita. Percaya kepadanya, itu akan menambah kekuatan, ketegaran, dan juga pengharapan kita. Mari kita menjalani hidup yang penuh dengan pergumulan yang berat ini bersama dengan Tuhan yang berdaulat dalam hidup kita dan juga di dalam alam semesta ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.
tahu kan hari esok, namun langkahku tegap. Bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh, tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku fahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Makin teranglah perjalanan, makin tinggi aku naik, dan bebanku makin ringan. Makin nampaklah yang baik. Di sanalah terang abadi, tiada tangis dan keluh. Di negeri seberang pelangi, kita akan bertemu. Banyak hal tak ku fahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Aku tahu kan hari esok, mungkin langit kan gelap, tapi Dia yang berkasihan melindungiku tetap. Meski susah berjalan,